Baik, kita lanjut pada yang berikut, yaitu bekerja dengan Node.js. Dalam Node.js terdapat banyak modul dan kelas yang memiliki fungsi spesifik yang disebut Node.js API, atau kepanjangannya adalah Application Programming Interface, atau pustaka standar library. Pada modul kali ini kita hanya menjelaskan tentang materi-materi esensial yang perlu dipahami pada saat kita bekerja di lingkungan Node. Dalam bab ini kita akan membahas tentang konsep dasar dalam Node.js dan penggunaan modul-modul maupun kelas-kelas penting yang telah disediakan di dalam Node.js. Kita mulai dari materi pokok yang pertama, konsep-konsep dasar Node.js. Sebelum melangkah lebih jauh ke bagian pembahasan selanjutnya pada bagian ini, kita akan membahas sekilas tentang konsep-konsep dasar dalam Node.js, agar kita dapat memahami cara kerja dari aplikasi yang dibuat menggunakan Node.js. Yang pertama yaitu pemrograman event-driven. Tulisannya adalah event-driven. Proses eksekusi kode Node.js menggunakan mekanisme event-driven. Dalam mekanisme ini, suatu aksi akan dilakukan ketika kejadian atau event tertentu terjadi mekanisme. Event-driven pada umumnya digunakan pada aplikasi berbasis GUI atau pada saat kita menggunakan JavaScript untuk memanipulasi objek DOM atau dokumen. Objek model lingkungan web browser sebagai contoh, suatu aksi akan dilakukan setelah tombol tertentu diklik atau setelah item di dalam combo box diubah. Aksi biasanya ditulis dengan bentuk fungsi dan sering disebut sebagai event. Kode yang digunakan untuk menangani event tertentu pada saat ini adalah aplikasi Node.js. Dieksekusikan menggunakan Node.js akan menjalankan event loop dan aplikasi akan berada dalam keadaan diam atau idle sampai mengerjakan atau menunggu suatu event terjadi. Sebagai contoh, ketika terjadi permintaan dari komputer klien, aplikasi Node.js akan mendeteksi permintaan tersebut sebagai event dan akan menjalankan fungsi yang dijadikan sebagai event handle. Perhatikan kode-kode berikut sebentar. Objek dari kelas HTTP GEO server atau client server yang berada di dalam modul GRED server. Objek tersebut selanjutnya digunakan untuk mendengarkan permintaan yang dikirim melalui port 3000. Setiap permintaan yang terjadi akan memicu event request yang kemudian akan ditangani oleh fungsi onRequest. Berikut ini kita akan mempelajari kelas event meter middle Node.js. Fasilitasi mekanisme event-driven melalui kelas event meter middle yang berada di dalam modul event sebagian besar di dalam Node.js merupakan turunan dari kelas event meter middle. Semua objek dari kelas event meter dan kelas-kelas turunannya dapat memicu terjadinya event tertentu. Sebagai contoh, fs readstream akan memicu event ketika salah satu file dibuka untuk membaca datanya. Node.js mengizinkan kita untuk mendefinisikan event tertentu pada objek yang kita buat. Syaratnya objek tersebut perlu dibuat menggunakan kelas event emitter atau kelas turunan dari kelas event emitter. Perhatikan contoh program berikut. Kita buat dulu satu folder kerja baru dengan nama event emitter.
inter.js, enter, kemudian kita ketikkan var event sama dengan require, kemudian komentar membuat objek dari kelas event emitter, enter, var obj sama dengan new event, event emitter, kemudian buka kurung titik koma, kemudian komentar mendefinisikan event mulai, enter, obj buka kurung tanda petik mulai, function, kemudian buka kurung berawal. Setelah itu kita enter console.log buka kurung tanda petik terjadi event mulai, kemudian titik koma. Setelah itu tutup kurung titik koma dan enter, komentar mendefinisikan event selesai, enter, obj dalam kurung tanda petik selesai, koma, function buka kurung tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, enter, console.log buka kurung tanda petik terjadi event selesai, kemudian titik koma, lalu oke, kemudian enter,
obj emit buka kurung tanda petik mulai, setelah itu titik koma, enter for dalam kurung let i sama dengan 0, let i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil 20 titik koma, dan i plus plus buka kurung berawal, enter, proses std to write, kemudian buka kurung i tambah 1, kemudian titik atau string tambah tanda petik, oke, titik koma, kemudian enter, setelah itu obj emit dalam kurung tanda petik selesai, tutup kurung, titik koma. Oke, kita bisa lihat di sini ada berwarna merah dan kita cek dulu kesalahannya di mana. Yang berikut adalah blocking IO dan non-blocking. Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan operasi input atau output di dalam Node.js, yaitu blocking input-output dan non-blocking input-output. Dalam metode blocking input-output, proses eksekusi kode akan dilakukan sesuai urutan atau sinkronus. Sedangkan dalam metode non-blocking input-output, eksekusinya dilakukan tidak sesuai urutan. Untuk mengetahui perbedaan antara kedua metode tersebut, perhatikan terlebih dahulu kode yang ditulis menggunakan metode blocking input-output berikut. Kita buat satu folder kerja baru lagi dengan nama blocking io.js. Ketik console.log buka kurung tanda petik perintah
pertama titik koma, kita copy saja, Ctrl C, enter, Ctrl V, kemudian kedua, enter, kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan node.blocking io.js. Pada metode blocking input-output seperti di layar, perintah program akan dieksekusi sesuai dengan urutannya. Artinya, berita kedua akan dieksekusi setelah dikerjakan. Demikian juga dengan perintah ketiga yang akan dikerjakan setelah perintah kedua selesai. Selanjutnya, perhatikan kode berikut untuk menggunakan metode non-block. Kita buat lagi folder kerja baru dengan nama non-blocking.js. Kita ketik console.log buka kurung tanda petik perintah pertama titik koma, enter, set timeout, dalam kurung function, kemudian buka kurung kurawal, enter, console.log buka kurung tanda petik perintah kedua, kemudian di bawahnya koma, setelah itu tutup kurung, lalu titik koma, enter, console.log buka kurung tanda petik perintah ketiga, titik koma, kemudian kita Ctrl S, lalu kita coba jalankan. Oke, coba kita enter. Ternyata dia terjadi error. Fungsi-fungsi yang menggunakan metode blocking pada umumnya ditandai dengan akhiran syn, yang berarti sinkronus. Sebagai contoh, untuk membaca isi file kita dapat menggunakan metode blocking input-output dengan memanggil fungsi. Perhatikan contoh berikut. Kita buat lagi satu folder kerja baru, blocking io1.js, enter, kita ketikkan var fs sama dengan require tanda petik fs, kemudian titik koma,
enter, console deadlock buka kurung tanda petik persiapan membaca file, kemudian titik-titik lalu titik koma, enter, var data sama dengan fs readline sm, kemudian tanda petik data txt titik koma, enter, console deadlock buka kurung tanda petik and isi file, kemudian titik koma, console deadlock buka kurung data string titik koma, enter, console deadlock buka kurung tanda petik file selesai dibaca. Oke, kemudian titik koma, kita Ctrl S, lalu coba kita jalankan pada terminal. Loadingnya lambat, jadi kita tunggu sampai keluar. Oke, kita ketikkan node blocking io1.js, enter. Kemudian ini kita bisa lihat filenya tadi sudah saya buat, sukses berawal dari diri sendiri. Kalau ingin sukses pasti akan berusaha. Kemudian file selesai dibaca. Oke, kemudian kita lanjut pada yang berikut, yaitu fungsi callback. Dalam Node.js, event handler banyak diimplementasikan menggunakan fungsi callback, yaitu fungsi yang diperankan sebagai parameter dari fungsi lain. Perhatikan kembali kode berikut ini di layar. Kita buat suatu folder kerja baru lagi dengan nama contoh 1.js, enter. Kemudian kita ketikkan function buka kurung request response, kemudian buka kurung kurawal, enter, respon
status, kurung kurawal, konten, tipe, kemudian tanda petik lagi, teks HTML, kemudian titik koma, response, right here, right, kemudian buka kurung, tanda petik, lebih kecil, dua, hello node.js, kemudian tanda lebih kecil, garis miring, H2 lebih besar, tanda petik, cemeringan, titik koma, kemudian enter, respon n, titik koma, kemudian cons server http, server, kemudian server on, buka kurung tanda petik, request, on, oke, titik koma. Pada kode di layar, onRequest dijadikan sebagai fungsi callback. Pada saat memanggil metode on dari objek server, sebagian besar fungsi callback yang digunakan di dalam Node.js adalah tanpa nama. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya dan terima kasih.